Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Alladzi nahmaduhu, yang senantiasa kita memujinya, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selaku manusia, tepuk tangan dari seluruh dunia, kemudian nama kita disebut-sebut oleh seluruh dunia pun tidak berharga. Puji-pujian yang ada dari manusia, kata Imam Ghazali, itu justru akan membunuhku. Maka Imam Ghazali pernah mengatakan, daripada engkau memujiku, lebih baik engkau ambil sebilah pisau lalu menusukku dengannya. Kenapa? Karena satu-satunya zat yang berhak untuk dipuji adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa nasta'inuh, dan kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Ini juga mempertegas bahwasanya kita manusia ini tidak mampu berbuat apa-apa, hanya Allah yang berkehendak atas segala kehidupan kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari buruknya nafsu yang kita punya. Bapak Ibu mungkin pernah ngerasain, termasuk saya, itu ketika kita duduk sendirian merenung, itu kadang-kadang ada bisikan-bisikan yang mengajak kita untuk melakukan hal yang dibenci oleh Allah. Gak usah sholat jamaah, sholat di rumah aja. Gak usah ke masjid, sholat di rumah aja. Gak usah dengar kajian, langsung pulang aja, gak enak dan sebagainya. Itu min syururi anfusina, itu jeleknya nafsu yang kita punya. Maka kita berlindung kepada Allah. Atau wa min sayyiati a'malina, dari buruknya perbuatan yang akan kita lakukan. Mengumpat, menghibah, menyakiti orang lain, maka kita berlindung kepada Allah. Man yahdihillah fala mudhillalah. Orang yang sudah Allah tetapkan mendapatkan petunjuk, siapapun tidak akan pernah bisa membuat dia tersesat. Kasusnya kasus Ammar bin Yasir, kasus ayahnya Yasir, dan kasus ibunya yang menjadi perempuan pertama syahidah di dalam Islam. Mohon maaf, ibunya itu ditusuk dari depan, kemaluannya sampai tembus ke bagian belakang, masih bertahan dengan keimanannya. Ayahnya Yasir dipukul sampai meninggal, masih mempertahankan keimanannya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini perlu kita pahami. Orang itu kalau seandainya sudah di antara ciri-ciri dia itu penghuni surga, dia itu kalau diajak kepada kebaikan senang. Diajak sholat ke masjid, diajak ikut kajian bareng-bareng, ngaji sama-sama, dia itu senang. Sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah, orang yang sudah Allah tetapkan dia sesat, mau siapapun yang berusaha memberikan dia petunjuk, maka tidak akan bisa. Termasuk Nabi Muhammad kan pernah ditegur oleh Allah. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, petunjuk itu bukan urusan kamu. Hidayah itu sepenuhnya hak prerogatif Allah. Maka Abu Talib gak bisa masuk Islam. Ayahnya Nabi Ibrahim gak bisa masuk menjadi seorang yang pasrah kepada Allah. Susah, karena memang Allah sudah tetapkan dia ada di dalam kesesatan. Dan ini juga lagi-lagi tanda, orang itu kalau memang ditakdirkan oleh Allah berada di dalam neraka, maka Allah akan buat dia nyaman di dalam hal yang buruk. Bapak Ibu senang gak diajak ikut ngaji? Senang Pak? Ibu-ibu senang gak Bu diajak ikut ngaji? Nah, kalau memang senang, alhamdulillah, berarti itu tanda-tanda kita sudah nyaman berada di dalam surga. Walaupun pas ikut ngaji duduknya cari yang ada sandarannya. Tapi gak masalah Pak, duduk yang ada sandaran itu malah lebih enak ya. Nah, jadi nanti kalau kita duduk pas ada sandaran, ustadznya ceramahnya gak enak, itu langsung kepalanya nunduk, terus hilang. Ngapain Pak? Zikir gitu. Padahal kita udah tidur gitu. Gak masalah. Yang penting kita itu sudah nyaman diajak kepada kebaikan. Maka ini muqaddimah yang sering disampaikan oleh ustadz-ustadz kita ketika akan ceramah, ketika akan menyampaikan tausiah, minimal kita paham makna yang ada di dalamnya.
Raditu billahi rabba bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula asbahana ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak pengurus takmir Masjid Al Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga guru-guru saya, ustadz-ustadz saya, ibu-ibu saya yang ada di belakang, saya mohon izin untuk sedikit berbagi, saling mengingatkan kepada kita semua agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya tanya dulu, ini Pak, saya waktunya berapa menit? Takutnya ntar macam tadi malam lagi enak bicara waktunya udah habis. 7 menit ya? Kultum katanya ya. Berapa menit Pak maksimal? Atau gini aja, nanti kalau bapak-bapak udah bosan angkat tangan, Ustaz udah cukup ya. Silahkan dada-dada ke kamera, nggak masalah. Terlebih nanti jam 6 kita ngaji lagi ya Pak ya. Karena ini saya harus hemat suara ya. Jadi datang ke Mojokerto itu benar-benar diperas gitu Pak. Makanya nggak apa-apa lah, saya hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, kita ambil satu tema yang paling sederhana saja. Nanti peristiwa hari akhir itu 5 tahapannya. Peristiwa hari akhir. 1, yaumul qiyamah, kiamat. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah semoga kita tidak melihat terjadinya hari kiamat. Karena orang yang paling buruk dan orang yang paling merugi itu adalah orang yang sempat melihat kehancuran alam semesta. Yang kedua, itu yaumul ba'ats. Hari di mana seluruh manusia dari masa Nabi Adam sampai manusia terakhir, laki-laki pemilik betis paling kecil yang dia nanti menjadi manusia terakhir hidup di dunia, yang dia juga nanti menghancurkan Ka'bah, itu nanti semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tahapan kedua. Tahapan yang ketiga itu yaumul mahsyar. Hari di mana kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar, usia kita semua sama, kemudian kita juga dalam keadaan tanpa menggunakan pakaian sehelai pun. Kita akan bertanya-tanya, Ustadz, pada saat itu orang telanjang apa enggak aneh? Tidak. Karena pada saat itu kita sudah tidak sempat lagi berpikir tentang nafsu, tentang hal aneh. Semuanya merasa takut karena urusan masing-masing. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jujur saya pribadi, itu ada satu surat yang kalau saya dengar imam baca itu, saya nggak akan bisa nahan. Pasti jatuh air mata itu. Ketika imam itu baca surah Abasa, yang di dalamnya fa'idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada saat itu seseorang dengan saudaranya udah nggak peduli lagi. Wa ummihi wa abihi. Anak dengan bapak dengan ibunya itu nggak peduli lagi. Wa sahibatihi wa bani. Seorang sahabat dengan anaknya dia juga sudah tidak peduli lagi. Kenapa? Karena pada saat itu likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada saat itu kita repot dengan urusan kita masing-masing. Nah, itu nanti tahapan yang ketiga yaumul mahsyar. Yang keempat itu disebut dengan yaumul mizan. Hari di mana Allah akan menimbang amalan kita. Dan yang terakhir itu disebut dengan yaumul jaza. Ini tahapan yang terakhir, yaitu hari pembalasan. Apakah Allah akan menakdirkan kita masuk ke dalam surga atau na'udzubillah dilemparkan ke dalam neraka. Kita minta sama Allah semoga kita menjadi ahlul jannah semuanya. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelumnya ada satu hal unik masalah 5 tahapan tadi. Di yaumul mahsyar itu kan nanti kita akan dikumpulkan. Itu nanti kita akan dipanggil satu-satu sama Allah untuk mempertanggungjawabkan amalan kita. Yaitu saya masih ingat kecil saya itu mendengar seorang ustadz itu ceramah, beliau mengatakan di padang mahsyar nanti itu akan dipanggil pertama pasti para nabi, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dan lainnya, itu pasti yang pertama. Kemudian yang dipanggil itu adalah yang namanya sangat indah atau namanya itu nama yang disukai di dalam Islam. Nama yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Maka kalau di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai nama Abdullah, Abdurrahman. Semua abdun yang disandingkan dengan sifat Allah itu adalah nama yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ya pas dengar ceramah itu saya kepikiran, ya Allah, kita yang di Jawa ini kapan dipanggilnya nanti di padang mahsyar? Nama kita Suyono, nama kita Sujiwo Tejo ya Pak ya. Nama kita yang ibu-ibunya Sumarni.
Mohon maaf, ketika disampaikan itu saya kepikiran, ya Allah, ini kita di padang mahsyar kapan dipanggilnya? Dan gara-gara mendengar ceramah itu, saya itu sempat terdoktrin, Bapak Ibu. Sempat terdoktrin, kami 4 bersaudara, abang saya namanya Muhajir Al-Mahmudi, saya yang kedua Fajar Al-Mahmudi, nama adik saya, anak yang ketiga, itu namanya Teguh Al-Mahmudi. Teguh itu bagus nggak, Pak? Bagus. Dan yang keempat, adik saya yang paling kecil, itu namanya Hakul Al-Mahmudi. 4. Gara-gara dengar ceramah ini, abang saya itu kepikiran, Jan, nama adik kita yang ketiga diubah aja. Lah kenapa, Bang? Nama Teguh itu nggak ada dalam Al-Quran gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Benar, sama abang saya cerita ke ibu, akhirnya diubah. Nama adik saya yang Teguh Al-Mahmudi diubah menjadi Farhan Al-Mahmudi, supaya namanya ada nama Islam. Makanya saya kepikiran, ini kalau disampaikan ke mayoritas kita yang orang Jawa, namanya itu nama Jawa, ini semuanya pergi ke sensus penduduk, ganti nama semuanya. Makanya kita rada-rada repot. Tapi ini kita tidak bisa membenarkan faktanya atau ilmiahnya, itu kita tidak bisa memastikannya. Yang sudah pasti pada saat itu kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang menarik nanti adalah Rasul sudah mewanti-wanti dari awal. Inna awwala yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ketika kita dihisab oleh Allah nanti, yang pertama ditanya itu salat. Maka para syarhul hadis, ulama-ulama yang biasa mensyarah hadis mengatakan, ada kalanya nanti Allah akan di mizan, nanti Allah cuma bertanya bagaimana salatnya si fulan. Ketika nanti malaikat menjawab, ya Allah, sholatnya dia bagus, maka Allah tidak akan menanyakan amalan-amalan yang lain, dia langsung mendapatkan jazaa'uhul jannah, mendapatkan surga. Sebaliknya ada orang-orang yang ketika didatangkan kepada Allah, nanti Allah akan tanya, sholatnya gimana? Maka malaikat akan menjawab, ya Allah, sholatnya ini kacau. Maka pada saat itu Allah akan menyampaikan jazaa'uhun nar, dia akan mendapatkan neraka. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini yang sering sekali kita dengar, yang sering sekali disampaikan, masalah sholat ini. Sholat ini. Orang yang hidupnya itu selalu berkaitan dengan masjid. Makanya kemarin saya ketika di Masjid Al-Hidayah yang di Jalan Brawijaya itu, ngomong sama pengurus takmir yang pertama itu, yang beliau sepuh itu, beliau cerita, Ustadz, saya alhamdulillah diberangkatkan haji oleh masjid, oleh jamaah. Kenapa? Karena saya mengurus masjid. Saya bilang, itu persis nasihat seperti yang disampaikan Ustadz Jazir. Bapak-bapak pasti kenal Ustadz Jazir. Beliau ketua atau beliau takmir masjid Jogokarian Yogyakarta. Masjid dengan sistem administrasi terbaik se-Asia Tenggara. Itu Jogokarian. Saldonya selalu harus 0 setiap harinya. Kalau hari Jumat kita sholat di situ, kajian subuh kita sholat di situ, otomatis sudah makan gratis, makan enak di mana-mana. Dia benar-benar sangat membudayakan kebaikan itu di tengah jamaahnya. Nah, Ustadz Jazir itu kan beliau kokah. Beliau itu kalau menyampaikan materi tentang bagaimana ikatan kita dengan masjid, beliau simpel ngomongnya. Saya ini adalah contoh orang yang memang Allah balas kebaikan saya dengan cara hal yang tidak terduga. Beliau bilang, saya nggak punya apa-apa, tapi saya merawat rumah Allah. Dan ketika saya merawat rumah Allah, saya yakin-yakinnya Allah yang akan menghidupkan atau mengurus keluarga saya. Dan ternyata apa kata beliau, sampai saat ini anak saya semuanya kuliah di luar negeri. Dari mana? Dari hasil saya menjaga rumah Allah. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, menjadi takmir masjid, orang yang menghidupkan rumah Allah itu bukan perkara main-main. Beliau berani mengatakan, jaga rumah Allah, Allah yang akan menjaga keluarga kamu. Maka anak-anak Ustadz Jazir itu kuliahnya di luar negeri semuanya. Atau yang paling sederhana saja, salah satu kisah di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pernah ada seorang sahabiah. Ini sudut pandang kita manusia beda dengan sudut pandang Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, marbot masjid, tukang bersih masjid, bersih WC, sapu-sapu masjid. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada seorang sahabiah, sahabat perempuan, kerjaannya dia datang ke masjid lebih awal, ngapain? Nyapu masjid. Dia bersihin masjid. Kerjaannya itu tiap hari.
Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak sholat, Nabi tidak melihat perempuan itu. Hari kedua, hari ketiga Nabi nggak lihat perempuan itu. Baru setelah sholat Nabi nanya, karena beliau sudah mulai gelisah, mana yang biasanya bersihin masjid? Maka pada saat itu para sahabat bilang, wahai Rasulullah, dia meninggal 3 hari yang lalu. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agak meninggikan suaranya. Kenapa? Beliau kecewa. Apa kata Nabi? Kenapa ketika dia meninggal gak ada yang ngasih tahu kepada saya? Para sahabat bilang, wahai Rasulullah, ngapain kami ngasih tahu? Itu loh cuma tukang sapu-sapu masjid. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bisa jadi di hadapan Allah dia jauh lebih baik daripada kalian semua. Kenapa? Karena dia yang mengurus rumah Allah. Di penutup hadisnya itu Nabi SAW datang ke kuburannya sahabiah ini, beliau melaksanakan sholat di sana, sholat jenazah, bukan sholat seperti sholat kita pada umumnya. Segitu cintanya. Sudut pandang kita kan, Allah cuma tukang bersih masjid, Allah cuma tukang azan. Muadzin sendiri saja itu punya keistimewaan apa? Nanti di padang mahsyar leher dia yang paling panjang. Kenapa? Karena dia mengumandangkan azan, manggil orang untuk datang ke masjid. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kehidupan kita yang dekat dengan masjid ini jangan dilepas kebiasaan. Saya itu sangat sering menyampaikan, kalau seandainya kita memang sudah enak nyaman di masjid, insya Allah semua kegiatan itu bisa enak kita jalankan, bisa kita maksimalkan. Baik, sekarang kita masuk ke intinya. Ketika kita sudah mulai hilang atau iman kita pudar kepada Allah, dampaknya kita ambil kasusnya dalam sholat saja, karena kita berbicara sholat tadi. Apa dampak yang pertama? Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kalau iman kita mulai pudar kepada Allah, dampak pertama dalam sholat kita adalah kita mulai berani meninggalkan sholat. Makanya saya ingat awal-awal saya nyampe ke Lamongan, itu kan kita biasa ya, masjid itu satu dusun atau satu dusun itu pasti minimal ada 2 masjid. Mohon maaf, satu masjid NU, satu masjid Muhammadiyah. Biasanya gitu 2. Nanti biasanya ada 3, masjidnya LDII. Itu 3. Makanya saya ingat di salah satu masjid di Wonokromo itu satu jalan Pak, satu gang gitu, masjidnya 3 jejer. Satu punya LDII, tengahnya punya NU, paling ujung itu punya Muhammadiyah. Jadi masjidnya 3 jejer dan jamaahnya itu rata. Jadi datang itu ke sini. Enak saya itu lihatnya, senang saya. Nah biasanya itu ada 2 masjid. Maka yang saya lakukan pertama kali ke Lamongan, saya lihat berapa sih luas masjid kita, dan kalau seandainya diisi jamaah itu muat berapa. Dan ketika kita sudah tahu kira-kira masjid ini muat berapa, saya datang ke masjid satunya, ke masjid saudara itu. Sama kita hitung berapa muatnya. Setelah kita hitung, kita datang ke sekretaris ke sekretaris dusunnya yang megang jumlah penduduk di dusun itu. Kita tanya, Pak, ada berapa jumlahnya? Dan ternyata Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kalau seluruh warga di dusun itu mengisi 2 masjid itu nggak muat. Kenapa? Karena masjidnya kekecilan. Sama seperti masjid kita sekarang. Masjid kita yang di sini sama yang saya lewatin tadi, masjid yang besar itu, kalau seandainya seluruh warga perumahan sholat di 2 masjid ini, saya yakin nggak muat. Tapi pertanyaannya, kenapa masjidnya itu masih kosong? Maka jawabannya itu tadi, ketika iman kita mulai pudar kepada Allah di dalam bab sholat, yang pertama sekali terjadi, berani meninggalkan sholat. Padahal Nabi sudah menyampaikan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus sholat. Perbedaan, perjanjian antara kami dengan orang-orang yang kafir kepada Allah itu adalah meninggalkan sholat. Atau bainal abdi wal kufri tarkus sholat. Perbedaan antara seorang hamba dengan seorang yang kafir itu meninggalkan sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Orang yang berani meninggalkan sholat maka dia sudah kafir. Maka saya sering menyampaikan gini, zuhur, kenapa masjid kita, Masjid Al-Hidayah ini kosong? Alasannya, Ustadz pada kerja, sholat di kantor semuanya. Oke, kita terima, nggak masalah. Asar, kenapa Masjid Al-Hidayah ini masih kosong? Ustadz masih di tempat kerja, masih di kampus, masih di sekolah karena full day school. Alasannya kita terima. Maghrib, kenapa masjidnya nggak full? Ustadz baru pulang dari kerja, baru pulang dari kampus, capek, belum mandi. Akhirnya kami
mandi dulu. Ya udah, masih kita terima. Isya kenapa nggak ke masjid? Ustadz, habis mandi, makan malam. Setelah itu ya udah tidur. Tidak berangkat ke masjid. Ya udah nggak masalah. Zuhur, asar, maghrib, isya nggak ke masjid nggak masalah. Subuh, siapa yang kerja subuh? Subuh, siapa yang nggak tidur dari semalam sampai subuh, alasannya capek dan sebagainya, dan sholatnya itu cuma 2 rakaat, tapi masjidnya masih kosong, itu mau alasan apa lagi? Apalagi kalau seandainya kita estimasi aja satu sholat itu 5 menit, sholat itu 5 waktu 25 menit doang. Kalau imamnya yang versi cepat, Allahu Akbar rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua, qul huwallahu ahad, tapi tetap jamaahnya itu nggak ada. Kenapa? Karena itu tadi sudah mulai merasa bahwasanya sholat itu tidak terlalu penting. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya pribadi itu paling takut kapan? Saya ini paling takut itu kalau tidur. Saya paling takut tidur. Makanya ketika saya sakit masuk rumah sakit, itu saya sebisanya ya Allah jangan sampai ketiduran. Kenapa? Ini kalau saya nggak tahu Bapak Ibu gimana. Saya itu mikir gini, ya Allah saya jangan tidur. Karena kalau saya tidur, saya takut saya nggak bangun-bangun lagi. Makanya ketika sakit itu, kemudian dikasih obat yang bikin ngantuk, saya tuh ketakutan bener. Gimana caranya saya nggak tidur? Maka saya makan, saya nyemil dan sebagainya. Kenapa? Karena dalam pandangan saya, ya Allah saya nggak mau tidur. Takutnya saya tidur, saya meninggal. Dan sebelum meninggal tadi, sebelum saya tidur, saya melakukan hal yang tidak baik. Maka kita gini aja sederhananya. Gak sholat isya dan kita tidur. Tiba-tiba begitu buka mata, bukan melihat kamar, tapi datang pertanyaan, man rabbuka. Itu apa yang akan kita katakan pada saat itu? Ketika kita sibuk bekerja, pulang dari kerja, bawa sepeda motor, sholat zuhur enggak, sholat asar enggak, qadarullah kecelakaan di jalan, menghadap Allah, apakah pada saat itu kita bisa menuntut di Allah masukkan saya ke dalam surga? Gak bisa. Apalagi masalah kematian Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu. Nih, dari semua jamaah masjid di sini kita nggak tahu kematian itu siapa yang akan mendatangi duluan. Dari kita ini siapa yang akan dijemput pertama oleh Allah kita nggak tahu. Kalau Bapak Ibu mau duluan, saya belakangan nggak masalah. Saya ikhlas. Kita tidak pernah tahu. Kenapa? Karena memang kematian itu bentuknya misteri. Ini yang pertama terjadi ketika seseorang itu berani. Ketika imannya itu mulai pudar dalam sholat, maka dalam Al-Quran itu jelas disampaikan masalakakum fi saqar. Penduduk surga itu nanya, apa yang menyebabkan kalian jatuh ke dalam neraka saqar? Mereka berkata, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu tidak sholat. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam bab sholat, ketika iman kita sudah mulai pudar, kita sholat, tapi sholatnya buru-buru. Apalagi pas sholat tarawih kemarin ya Pak ya. Sholat tarawih itu berangkat ke masjid tergantung imam. Siapa imamnya nanti malam? Ustadz Fulan. Wah lama itu, langsung gak ada yang ke masjid. Siapa yang imam? Ustadz Fulan. Wah mantap itu. Rakaat pertama inna a'taina, rakaat kedua wal asri, berangkat semuanya ke masjid. Datanglah satu ustadz yang gak ketahuan. Ini ustadznya lama atau enggak sholatnya ini. Akhirnya ikutlah ke masjid sholat. Begitu waladhdallin amin, imamnya langsung alif lam mim. Bapak-bapaknya langsung kena sindrom TBC ya. Batuk-batuk, yang ibunya rukuhnya digini-giniin. Bruk, supaya apa? Jangan lama-lama imamnya. Kita sholat dan sholatnya berjamaah, tapi kepingin sholatnya itu cepat selesai. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadisnya insyaallah kita hafal semuanya. Abu Hurairah cerita itu. Datang seorang laki-laki, kemudian ada Nabi di situ lagi duduk sama Abu Hurairah. Seorang laki-laki sahabat datang sholat dia di samping Nabi. Selesai sholat dia mengucapkan salam kepada Nabi. Apa kata Nabi? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun, kamu itu belum sholat. Ulangi. Dia sholat lagi yang kedua. Selesai sholat dia datang kepada Nabi. Nabi masih bilang irji', ulangi, fasalli, sholat lagi, fa innaka lam tusalli. Kamu itu belum sholat. Dia ulang 3 kali. Selesai 3 kali dia ulang sholatnya, Nabi masih bilang irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku, apa yang salah? Ini loh, sholat saya versi yang paling bagus. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Engkau sholat tapi tidak benar di dalam sholatnya. Engkau terlalu terburu-buru. Di dalam hadis yang kedua juga sama. Ada sahabat itu yang sholatnya terburu-buru. Apa kata
kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang ini kalau dia sholatnya terburu-buru seperti itu dan dia meninggal, maka dia mati tidak di atas ajaran Muhammad. Ini belum selesai ruku udah berdiri, belum berdiri udah sujud, belum sujud udah salam. Nah, gimana caranya kita sholat seperti itu? Makninahnya di mana? Maka ini penyakit kita yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau iman kita mulai pudar dalam sholat, kita sholat dan sholatnya itu nggak buru-buru. Tapi penyakit yang terjadi adalah selesai sholat tidak mau berzikir dan berdoa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung bubar lari, keluar langsung. Padahal Allah sudah menyampaikan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab doa hambaku, syaratnya satu, idza da'an, kalau dia mau minta, mau doa. Maka Ibnu Abbas itu mengajarkan, Rasul itu mengajarkan isyarat angkat tangan ini. Angkat tangan ketika berdoa. Kalau seandainya kita seorang khatib, karena kita lihat khatib Jumat itu kalau mengangkat tangan berdoa, beliau mengangkat jari telunjuknya. Kalau seandainya kita ada hajat, keinginan sendiri, maka kita minta sesuatu kepada Allah, maka cara mengangkat tangannya itu, tangan ini dihimpitkan, kemudian disejajarkan dengan bahu. Minta kepada Allah. Dan kalau memang kita punya hajat yang besar, dalam keadaan yang sangat terhimpit, dalam keadaan yang sangat sempit, benar-benar butuh bantuan Allah, baru tangan ini dibuka dengan lebar. Makanya ketika saudara-saudara kita wukuf di Arafah, tangannya kan besar-besar ya Pak ya dibuka. Kenapa? Karena memang sunnahnya seperti itu. Kita memang dalam keadaan benar-benar butuh kepada Allah. Nah, penyakit kita baru astagfirullah, kabur dari masjid langsung. Hilang. Tidak mau berlama-lama di dalam masjid. Dan ini cukup berbahaya. Kenapa? Karena ketika kita berada di dalam masjid, itu adalah sebaik-baik tempat. Tapi kita tidak mau berlama-lama di dalamnya. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika iman kita pudar di dalam sholat, yang terjadi adalah hilangnya semangat berjamaah ke masjid. Saya ceritakan sebuah kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat ini artinya kisah yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis, tapi bersumber dari kisah umat-umat yang taat kepada Allah terdahulu. Hanya saja kita, kalau Imam At-Tirmidzi itu mengatakan kisah Israiliyat itu sama seperti hadis dhaif, kalau dia berkaitan dengan akidah tidak usah disampaikan. Tapi kalau dia mengajarkan motivasi untuk melakukan amal sholih, itu tidak apa disampaikan. Sebuah kisah Israiliyat yang pernah saya baca, itu ada seorang hamba Allah. Dia itu senang sekali berangkat subuh ke masjid sholat berjamaah. Dan dia selalu berangkat sebelum azan berkumandang. Satu waktu seperti biasa, ketika waktu subuh akan datang, dia bangun, dia melaksanakan sholat malam, kemudian sebelum berangkat ke masjid itu dia mandi. Dia pakai baju yang paling bagus. Kemudian dia berangkat ke masjid. Naasnya pada hari itu, ketika dia mau berangkat ke masjid selesai mandi, dia jalan. Karena jalan saat itu keadaannya gelap, maka ketika dia jalan, tanpa dia sadari, dia jatuh ke dalam satu lubang yang penuh lumpur. Jatuh dia. Jadi bajunya itu yang dia udah mandi, dia pakai baju bersih, itu kotor semuanya. Pulang lagi dia, karena azan belum berkumandang. Dia mandi lagi. Kemudian dia pakai baju yang baru lagi. Dia berangkat. Ketika berangkat ternyata qadarullah jatuh lagi dia ke dalam lubang yang berlumpur, kotor. Pulang, apa yang dia lakukan? Mandi lagi. Dan saat dia keluar, ternyata di luar ada seorang laki-laki yang membawa alat penerang. Akhirnya dia merasa alhamdulillah, saya bisa ke masjid dengan hati-hati. Berangkat. Ketika berangkat itu bersama orang ini, dia bilang, boleh nggak saya ikut kamu? Mau kemana? Mau ke masjid. Saya tapi nggak sholat, kata laki-laki yang bawa alat penerang ini. Ya udah nggak apa-apa, yang penting searah ke sana. Berangkat. Sepanjang perjalanan itu mereka nggak ngobrol. Dan ketika sudah sampai di depan masjid, pada saat itu azan akan dikumandangkan. Laki-laki yang tadi jatuh ke dalam lumpur 2 kali itu, dia tanya kepada laki-laki ini, kenapa kok kamu nggak sholat ke masjid sekalian? Ayolah kita berjamaah. Dia mengatakan, mohon maaf, sesungguhnya saya bukan manusia, tapi saya adalah iblis. Kaget laki-laki ini. Kamu iblis, tapi kenapa kok kamu mau ngantar saya ke masjid? Ketahuilah, lubang di jalan tadi itu yang buat saya.
Saya kepingin menguji sejauh mana cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ada taruhan, bukan seperti taruhan dalam pandangan kita. Ketika engkau jatuh pertama tadi, pada saat itu aku berkata, ya Allah, orang ini pasti nggak mau berangkat ke masjid. Kenapa? Bajunya dah kotor, dia harus mandi lagi. Namun pada saat itu Allah menyampaikan kepadaku, jika seandainya hamba ini bangkit, kemudian dia tetap berangkat ke masjid walaupun sudah jatuh pertama sekali, maka semua dosanya sepanjang hayatnya akan diampuni oleh Allah. Dan ternyata benar, dia bangkit. Kemudian iblis berkata, aku mencoba kedua kalinya, aku buat lubang supaya engkau jatuh lagi. Dan ketika engkau jatuh lagi, aku berkata kepada Allah, ya Allah, pasti dia nggak berangkat ke masjid. Namun Allah mengatakan, kalau dia berangkat ke masjid, maka dosa seluruh keluarganya, saudara-saudaranya akan aku ampuni. Apa yang terjadi? Berangkat dia tetap ke masjid. Iblis ini berkata, aku berusaha membuat lubang ketiga. Namun pada saat itu Allah mengatakan, kalau seandainya dia jatuh, dia pulang mandi, kemudian dia tetap berangkat ke masjid, maka seluruh dosa orang di kampungnya itu akan aku maafkan. Maka iblis berkata, aku nggak berani melanjutkan. Makanya tidak ada pilihan selain mengantarkanmu ke masjid. Kenapa? Karena sudah membangun kebiasaan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berangkat ke masjid itu pahalanya gede. Satu langkah kaki menambah kebaikan, satu langkahnya menghapus keburukan. Nah, ada yang nakal, Ustadz kalau naik sepeda motor gimana hitungnya? Hitungnya putaran ban saya bilang. Hitung aja bannya mutar berapa kali ya segitu pahalanya itu. Abdullah bin Ummi Maktum, muazzinnya Nabi. Muazzin Nabi kan ada dua, satu Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum itu buta, Bapak Ibu. Buta beliau. Pernah kan beliau datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya buta, boleh nggak saya sholat di rumah saja? Kenapa kata Nabi? Saya loh nggak ada yang nguntun berangkat ke masjid. Maka pada saat itu Nabi SAW mengatakan, ya udah nggak apa-apa, sholat aja di rumah. Baru balik badan, dipanggil sama Nabi, bentar sini dulu. Apakah engkau mendengar azan? Iya wahai Rasulullah, saya mendengar azan. Maka berangkatlah ke masjid. Orang buta pun oleh Nabi kalau dengar azan berangkat ke masjid. Apa kita mau dijadiin buta dulu baru mau ke masjid? Lewat kita masjid azan, tapi lewat doang, nggak mau singgah. Ini hilangnya semangat pergi ke masjid. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini yang terakhir, ketika iman kita mulai pudar kepada Allah, yang terjadi di dalam sholat adalah kita mulai beranggapan kalau seandainya sholat itu buang-buang waktu. Kita merasa mengerjakan ibadah itu buang-buang waktu aja. Begitu sholat, ayo sholat, enggak saya ini mau ada rapat, ayo sholat, ini saya 5 menit lagi mau ruang zoom sama dosen saya dan sebagainya. Jadi perasaan kita itu kita merasa bahwasanya sholat itu ngabisin waktu. Jadi kalau seandainya kita mau sholat itu hanya menyia-nyiakan waktu kita. Dan ini kalau sudah terjadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, benar-benar puncak pudarnya iman kita kepada Allah dalam bab sholat. Nah, maka pada saat itu udah nggak tahu lagi kita harus bilang apa. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebagai penutup, masjid ini rumah Allah. Pertanyaannya, siapa yang mau jadi tamu Allah? Saya selalu menyampaikan, ketika kita tidak mau ke masjid, tidak mau melaksanakan sholat jamaah ke masjid, kan kita berpikir itu karena kemauan saya. Tapi di sini saya benarkan. Ketika kita tidak mau ke masjid, itu bukan karena kemauan kita, tapi karena Allah itu tidak mau melihat wajah kita ada di rumahnya. Ketika kita tidak datang ke masjid, Ustadz itu kemauan saya memang nggak ke masjid. Enggak, itu pandangan kita, itu pikiran kita. Yang terjadi pada saat itu adalah kita tidak ke masjid itu bukan karena kemauan kita, tapi karena Allah tidak mau melihat hambanya yang munafik datang ke sini. Gak mau Allah. Jadi Allah itu kepingin menekankan kepada kita, daripada orang munafik datang ke sini, sekalian aja nggak usah ke sini. Sebaliknya, orang-orang yang memang sudah Allah undang ke sini, Allah nyamankan di sini, disuguhi dengan sholat sunnah, disuguhi dengan kajian Islam, disuguhi dengan sholat berjamaah, Allah ridha kepada mereka, Allah sayang sama mereka, maka dibuat mereka nyaman berada di rumah Allah. Ini hati-hati. Ketika kita nggak mau datang ke sini, itu bukan karena kemauan kita, tapi karena memang Allah yang tidak mengizinkan kita hadir ke rumahnya. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, masjid ini yang harus kita tahu, masjid ini bukan tempat orang solih. Ini yang keliru kita. Masjid ini bukan tempat ustadz,
bukan tempat kiai, bukan tempat ulama, bukan tempat habaib. Masjid ini bukan tempat orang yang sangat taat kepada Allah, enggak. Allah tidak menyiapkan sejengkal tanah pun untuk orang solih. Enggak. Kenapa? Karena Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, orang-orang solih itu jazauhum jannah. Mereka akan mendapatkan surga. Kenapa? Kalau cuma dikasih sejengkal tanah, itu kecil harganya. Maka masjid ini, rumah Allah ini tidak diperuntukkan untuk ustadz, untuk kiai, untuk penceramah, enggak. Tapi masjid ini untuk siapa? Untuk pemabuk, untuk pezina, untuk perampok, pelaku maksiat yang dia datang ke sini bersimpuh bersujud di hadapan Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang semuanya sholat di sini bukan karena kita orang baik, karena kita sadar kita punya banyak dosa. Sujud kita sampai berlinang air mata bukan karena kita merasa bahagia, ya Allah saya sholat, enggak, tapi karena kita merasa, ya Allah saya sudah melakukan banyak dosa, tapi engkau masih mau menghadirkan, membiarkan wajahku sujud di dalam rumahmu. Itu yang kedua yang harus kita pikirkan. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sholat ini adalah amal ibadah yang tidak bisa ditinggalkan apapun keadaannya. Kalau seandainya tidak bisa sholat sambil berdiri disuruh duduk, nggak bisa duduk disuruh baring, baring susah bergerak dan sebagainya, Allah Akbarnya susah, cukup dengan isyarat mata. Kalau memang semuanya udah nggak bisa, nah berarti ini udah waktunya disolatkan. Ini sudah calon mayat. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita harap semoga kita bisa menjadi orang-orang yang innama ya'muru masajid Allah, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, yang memakmurkan rumah Allah. Karena sebaik-baik tempat di atas dunia ini adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Itu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo kita jadi tamu Allah, biasakan datang ke sini, ramaikan masjid kita, dan kita minta sama Allah semoga setiap langkah kaki kita datang ke sini itu malaikat nanti akan menjadi saksi. Makanya nanti ketika di mizan itu malaikat akan menjawab, ya Allah, jamaah Masjid Al-Hidayah ini semuanya mereka hadir ke masjid. Senang ya Allah, ridha kepadamu. Maka Allah tidak akan menanyakan hal yang lain. Karena di dalam Al-Quran itu Allah sudah menjamin, innas salata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau kita bagus sholatnya, pasti kita terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan yang munkar. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Setengah jam lagi nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau ikut ngaji, kita bertemu di Masjid Al-Basit. Kita sudah menyiapkan satu tema yang cukup menarik, insya Allah kita nanti belajar bareng-bareng di sana. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, sampai bertemu di lain kesempatan. Saya tidak memperkenalkan diri tadi karena memang nanti perkenalan lama lagi habis waktunya. Jadi kita berdoa saja kepada Allah semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.